Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Diki dari Bang Channel 93. Oke teman-teman, kali ini kita kembali membahas terkait imla untuk pemula teman-teman. Ini adalah video yang melanjutkan daripada materi kita sebelumnya ya teman-teman. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas cara penyambungan huruf da, za, ro, zai, serta so dan do ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan huruf-huruf hijaiyah, cara penyambungannya yang belum kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Di sekali ini kita akan bahas terkait tentang cara penyambungan huruf to ya teman-teman. Huruf to dan serta huruf zo ya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, serta komen agar channel ini berkembang dan dapat selalu memberikan informasi bermanfaat lainnya. Oke, huruf to dan huruf zo ya teman-teman. Bagaimana cara kita penyambungan huruf tersebut? Di sini adalah ada yang di awal ya teman-teman. Cara penyambungan di awal dan di tengah kalimat, di tengah, kemudian di akhir ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas adalah cara penyambungan huruf to dan huruf to di awal kata. Pertama adalah contoh huruf to. Untuk pembuatan huruf to di awal kata, maka huruf to ya, tetap dibuat seperti awal. Contoh toriko ya teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman lihat. Jadi cara penyambungan tetap sama. Huruf to, kemudian huruf ro, huruf ko. Karena huruf ko tidak bisa disambung ya dengan huruf ro, maka huruf kof terpisah dengan huruf ro ya teman-teman. Ini cara penyambungan huruf to di awal kata ya teman-teman. Kemudian bagaimana kalau huruf to disambung di tengah? Ya, misal kita buat motorun. Ya. Nah, ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Jadi secara pembuatannya huruf mim cukup disambung dengan huruf to ya teman-teman. Dan to tetap kita buat seperti semula. Ya, motorun. Nah, ini huruf to disambung di tengah kata ya teman-teman. Bagaimana kalau di akhir? Ya. Kalau di akhir kita bisa disambung. Misal kalau ketemu dengan huruf yang bisa disambung, silakan disambung. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa ya teman-teman. Contoh ya, bilatun ya teman-teman. Ini huruf to di akhir. Namun kalau dia bisa disambung, maka sambung seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ini awal, ini di tengah, dan ini di akhir ya teman-teman. Lanjut ke huruf zo. Huruf zo sebenarnya ya teman-teman, huruf zo ini sama saja dengan huruf to. Hanya beda kalau huruf to tidak ada titik dan huruf zo mempunyai titik. Hanya itu saja perbedaannya teman-teman. Jadi kalau kita sambung di awal misal ya, zo, ha, ro. Misal ya. Bentuknya tetap sama dengan huruf to ya teman-teman. Jadi ini adalah huruf yang bentuknya sama. Kemudian kalau kita dibuat di tengah ya tetap sama. Ya. Yalharu. Ya. Bagaimana kalau di akhir? Ya. Tetap sama. Khalizo misal, ya teman-teman. Khalizo. Ya, atau ghalazo bisa. Jadi tetap to dengan zo itu sama, ya teman-teman. Jadi beginilah cara pembuatan menyambungkan huruf to ya di awal, di tengah dan di akhir. Ini dalam 3 kata. Bagaimana kalau lebih dari 3 kata? Sebenarnya sama saja ya teman-teman. Hanya kita harus tahu dulu ya. Di mana di fat pertama kita sudah bahas ya. Mana saja huruf yang bisa disambung di awal kalimat dan mana-mana saja yang huruf yang tidak bisa disambung di awal kalimat. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, di fat yang pertama kita sudah bahas huruf apa saja yang bisa disambung di awal dan huruf apa saja yang tidak bisa disambung di awal, ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah cara penyambungan huruf to dan huruf do, ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan huruf h? Nah, ada huruf h
dan huruf hamzah ya teman-teman. Nah, huruf H kalau dia di awal ya sebenarnya di awal maupun di akhir di tengah juga sama ya teman-teman. Misal di awal kita buat H ya seperti biasa. Dan H adalah salah satu huruf yang dapat disambung di awal kata ya teman-teman. Hadza. Ya. Ini ya teman-teman. Jadi ini di awal. Bagaimana ketika di tengah? Ya sama seperti ini teman-teman. Ini yadharu. Contoh atau zaharo. Zo ya. Kita tetap kawal zo huruf H. Nah, ini cara membuat huruf H. Nah, jadi zaharo. Huruf H tetap karena dia bisa disambung di awal maupun di tengah ya teman-teman. Bagaimana kalau di akhir? Juga sama. H ini kalau di akhir dia bisa berubah seperti ini ya teman-teman. Misal fihi. Ya. Nah, teman-teman. Dia berubah seperti ini. Kalau kita kasih titik di atas 2, maka dia berubah ta utama marbuta ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada titik maka dia berubah H. Fihi. Ya, atau kalau disambung ketemu alif misal alaiha ya teman-teman. Alaiha. Kalau di tengah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ini cara penyambung huruf H. Kemudian bagaimana dengan hamzah? Sebenarnya hamzah ya, makanya di dalam huruf hijaiyah itu teman-teman, ada yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu hanya berjumlah 28 ya teman-teman. Ada yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu 28 dan 29 dan ada juga yang mengatakan huruf hijaiyah itu berjumlah 30 ya teman-teman. Ya. Nah, untuk kalian teman-teman mengetahui ini ya, nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Namun kita tidak membahas daripada jumlah huruf hijaiyah. Karena alif ini ya hampir sama dengan hamzah ini sama dengan alif ya teman-teman bisa. Tapi cara penyambungannya ketika di awal ya, maka hamzah itu selalu diiringi dengan huruf alif dan baru di atasnya ada huruf hamzah. Misalnya ana. Ya. Itu ketika di awal. Bagaimana kalau dia di tengah? Nah, ketika dia di tengah, maka dia bisa berubah ditemani dengan misal kalimat bisa ya. Bisa seperti ini. Ya. Bisa juga dia seperti ini, teman-teman. Nah, jadi alif hamzah ini ya, ketika dia di tengah atau di awal maka dia harus selalu ditemani oleh alif. Ketika dia di tengah maka juga bisa ditemani alif atau juga ditemani dengan satu gigi daripada huruf hijaiyah ya teman-teman. Nah, ini kalau dia di tengah. Bagaimana kalau dia di akhir? Kalau dia di akhir hamzah hampir selalu ya sendiri. Contoh masaan ya. Atau juga bisa di atas huruf ya, teman-teman. Seperti ini ada. Nih. Jadi ini cara penulisan huruf hijaiyah to, zo, a dan h ya, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman ya, dari di mana video sebelumnya di part pertama sudah Bang Diki jelaskan bahwa kunci daripada penulisan imla bahasa Arab ini ya, Arab. Yang pertama kuncinya adalah teman-teman harus hafal dulu huruf hijaiyah dan kemudian ya dapat membedakan mana huruf yang bisa disambung di awal dan huruf yang tidak bisa disambung di awal. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua ya. Karena al ilmu bila amalin kasajara bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak pernah berbuah ya teman-teman. Jadi semoga apa yang Bang Diki sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebih Bang Diki mohon maaf. Bang Diki akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.